Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari dimensi pendidikan IPS. Nah, simak video pembelajaran berikut ini. Dimensi pendidikan IPS. Program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi tindakan. 1. Dimensi pengetahuan. Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Secara konseptual, pengetahuan hendaknya mencakup fakta, konsep, dan generalisasi yang dipahami oleh siswa. Yang kedua adalah dimensi keterampilan. Nah, dimensi keterampilan ini sejumlah keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur dalam meliputi dimensi IPS pada proses pembelajaran. Nah, dimensi keterampilan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, keterampilan meneliti. Keterampilan meneliti adalah keterampilan yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengelola data. Penelitian mencakup sejumlah aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu. Yang kedua, mengumpulkan dan mengelola data. Yang ketiga, menafsirkan data. Yang keempat, menganalisis data. Selanjutnya, menilai bukti-bukti yang ditemukan, menyimpulkan, menerapkan hasil temuan dalam konteks yang berbeda, dan membuat pertimbangan nilai. Selanjutnya ada keterampilan berpikir. Nah, keterampilan berpikir perlu dikembangkan oleh guru di kelas untuk para siswa. Di antaranya, mengkaji dan menilai data secara kritis, merencanakan, ketiga, merumuskan faktor sebab dan akibat, keempat, memprediksi hasil dari sesuatu kegiatan atau peristiwa, yang kelima, menyarankan apa yang ditimbulkan dari suatu peristiwa atau perbuatan, keenam, curah pendapat, 7. Berspekulasi tentang masa depan, kedelapan, menyarankan berbagai solusi alternatif, dan yang kesembilan, mengajukan pendapat dari perspektif yang berbeda. Selanjutnya, keterampilan partisipasi sosial. Keterampilan partisipasi sosial perlu dibelajarkan oleh guru karena 1. Mengidentifikasi akibat perbuatan dan pengaruh ucapan terhadap orang lain. Kedua, menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, berbagi tugas dan pekerjaan dengan orang lain. Yang keempat, berbuat efektif sebagai anggota kelompok. Yang kelima, mengambil berbagai peran kelompok. Yang keenam, menerima kritik dan saran. Dan yang ketujuh, menyesuaikan kemampuan dengan tugas yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir, keterampilan berkomunikasi. Pengembangan keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dari pendekatan pembelajaran IPS, khususnya dalam inquiry sosial. Setiap siswa perlu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan gagasan dalam bentuk lain, seperti film, drama, seni, pertunjukan, foto, bahkan dalam bentuk peta. Selanjutnya kita beralih dimensi nilai dan sikap. Dimensi nilai dan sikap dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai substantif dan nilai prosedural. Nilai substantif ialah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Setiap orang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan tentang suatu hal. Misalnya, seorang anggota keluarga akan berbeda pandangannya terhadap nilai hidup keluarga. Yang kedua yaitu nilai prosedural. Peran guru dalam dimensi nilai sangat besar, terutama dalam melatih siswa sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di kelas. Nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lain nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir yaitu dimensi tindakan. Tindakan sosial merupakan dimensi PIPS yang penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Dimensi tindakan sendiri meliputi 3 model aktivitas. Yang pertama, percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas seperti cara berorganisasi dan bekerja sama. Misalnya, siswa usia 5 tahun bercurah pendapat dengan gurunya tentang tempat-tempat piknik apa saja sebagai alternatif dan mana yang akan dipilih. Yang kedua, berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan, misalnya dengan kelompok masyarakat pencinta lingkungan, masyarakat perajin, pedagang, dan melakukan survei, pengamatan, serta wawancara dengan pedagang di pasar tradisional. Dan terakhir, pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya pada saat siswa diajak untuk melakukan inquiry. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai dimensi pendidikan IPS dari Kakak. Semoga adik-adik semuanya ikut paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.